Halo Sobat Alkitab, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Dan pada saat ini saya ingin mengajak kita semua untuk kembali merenungkan, belajar tentunya, dan merenungkan tentang sebuah topik yang selama ini masih terlalu, mungkin masih dianggap cukup tabu, dihindari oleh orang banyak, dan bahkan, entah sadar maupun tidak sadar, masih terlalu banyak pemahaman-pemahaman yang keliru sehingga menimbulkan respons yang sebenarnya sangat tidak tepat. Nah, topik itu adalah tentang HIV/AIDS. Mungkin ada di antara Anda yang baru dengar aja langsung, wah, kenapa Lembaga Alkitab Indonesia kok ngomongin tentang HIV/AIDS? Tetapi disinilah kita mau belajar bersama dan kita mau melihat topik ini untuk memperlengkapi diri kita sebagai umat Tuhan untuk menghasilkan pemahaman yang baik, yang benar, yang merangkul, yang penuh kasih, karena pada dasarnya adalah setiap kita tentu diutus untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Dan seperti biasa, saya tentu tidak akan berbicara sendirian. Saya ditemani oleh dua orang hebat umat Tuhan yang juga sudah terlibat aktif sekali terkait isu HIV/AIDS atau penanggulangan HIV/AIDS. Ada Om Marcel dan juga ada Ibu Ida. Halo Om Marcel, halo Ibu Ida, apa kabarnya? Kabar baik. Kabar baik ya, puji Tuhan. Ini dua orang saya sudah perkenalkan, dua orang yang terlibat aktif dalam penanggulangan HIV/AIDS, betulkah? Ya, untuk betul. bilang gitu ya. Tapi sebenarnya kita mau kenal lebih dekat tentang Om Marcel dan Ibu Ida. Untuk lebih objektif juga kayaknya enak langsung dipersilahkan kepada masing-masing nih. Mulai dari Ibu Ida dulu deh. Paling cantik nih di sini. Ibu Ida, boleh kenalin dirinya, apa yang selama ini giat dilakukan oleh Ibu Ida di tengah isu tentang HIV/AIDS ini? Ya. Baik, salam kenal semua sahabat Alkitab. Shalom, saya Ibu Ida Manalu. Lebih sering dipanggil dengan Bunda Ida oleh teman-teman ODIF. Saya keseharian saya katakan, karena saya selain saya berprofesi aktif sebagai konselor, khususnya konselor di bidang HIV. Oke. Itu keseharian saya. Dan memang fokus utamanya konseling ya, ya, karena sebagai seorang konselor ya, ya, Bu Ida ya. Oke, nanti kita akan dengerin pengalamannya dan perspektif Ibu Ida sebagai seorang konselor. Ada Om Marcel, silakan Om Marcel. Ya, selamat shalom. Saya Marcel ya. Dipanggil sehari-hari Bang Marcel, tapi kalau di kantor dipanggilnya Oma. Itu singkatan dari Om Marcel. Saya bergelut di urusan HIV sebenarnya semenjak HIV itu ada atau mulai dikenal dari di Indonesia, di dunia. Oh, di dunia bahkan. 1982. Itu kebetulan saya di Amerika, jadi saya tahu betul. Lalu kemudian kembali ke Indonesia, dan di Indonesia belum dibuat apa-apa. Lalu bersama teman-teman kita mendirikan satu yayasan, namanya Yayasan Mitra Indonesia, yang khusus untuk hotline AIDS, dan memberikan penyuluhan dan informasi, termasuk juga pendamping kepada ODA. Lalu kemudian lebih berkembang lagi, saya kembali ke Amerika belajar lagi untuk counseling. Lalu kemudian saya lebih berfokus kepada counseling, ya, khususnya counseling HIV atau counseling HIV, dan dengan teman-teman konselor-konselor yang ada di Indonesia, termasuk waktu itu juga dengan Bu Ida ya, Bu Ida, kita mendirikan satu perkumpulan atau perhimpunan konselor-konselor VCT, Voluntary Counseling and Counseling, yang kemudian itu disingkat menjadi PKVI, dan sehari-hari saya menjabat sebagai pejabat Ketua Umum PKVHI. Pengalaman saya jadi dari nol sebenarnya, dari awal dari adanya AIDS sampai dengan saat ini. Oh, jadi memang kalau Om Marcel justru sejak awal sekali HIV/AIDS itu muncul ya, dikenal di masyarakat oleh masyarakat dunia. Iya. Baru datang ke Indonesia dengan punya pengalaman, maksudnya untuk telah mengenal lebih dulu ya, di Amerika waktu itu. Posisi di Amerika Serikat. Ya, di Amerika. Oke, baru kembali ke Indonesia dengan ada kesadaran tentang hal itu, pengetahuan juga. Lalu melihat kenyataan mungkin di Indonesia juga udah mulai masuk. Betul. Udah ada, tetapi semua menutup.
Oh, Tidak ada informasi, semua berusaha untuk Oke. tidak membuka. Mungkin karena mereka juga nggak tahu atau karena itu Iya. memang tabu, karena harus diingat HIV ini muncul atau Iya. AIDS ini muncul udah lahir bersama-sama dengan stigma dan diskriminasi. bersama-sama dengan stigma dan diskriminasi. Iya. Jadi itu sebenarnya udah jadi satu tembok, Awalnya ya udah jadi satu tembok pertama yang Iya. besar sekali untuk Iya. menghalangi apa ya, menjadi sebuah pembelajaran juga orang untuk lebih kenal tentang HIV/AIDS ini apa sebenarnya juga iya. udah jadi lebih sulit ya. Jadi waktu itu tahun 81 kalau nggak salah itu memang di New York Times disebutkan adalah kanker kaum gay. Hasil itu penelitian dari Dr. Robert Gallo di San Francisco, pasien-pasiennya yang kena pneumonia paru-paru ya, PCP ya, itu ternyata semua adalah orang yang LGBTQ. Jadi begitu itu dibilang ini ada kanker baru. Di New York Times mengatakan ini kanker baru kaum gay. Jadi lahirnya sudah dengan stigma. Lahirnya sudah dengan ya. Sebenarnya kalau rekan-rekan sahabat Alkitab juga yang suka dengan apa ya, band-band dari luar negeri mungkin udah tahu kisahnya tentang Freddie Mercury ya, waktu itu bagaimana Iya. pengalaman dia juga akhirnya mendapatkan stigma itu, dan itu salah satu contoh sebenarnya ya Om ya. Respon dari orang-orang pada saat itu memang, terutama di San Francisco, responnya adalah mereka kemudian 1 tahun atau tahun 82 ya, mereka kemudian membuat yang namanya Candlelight and Memorial, kemudian menjadi International AIDS Candlelight and Memorial, yang kemudian waktu saya di Indonesia, kita bersama teman-teman kita buat menjadi Malam Renungan AIDS Nusantara. Malam Renungan AIDS Nusantara. Nusantara. Kita sebut dengan Emran. Emran. Iya. Itu setiap tanggal berapa? Setiap Biasa di minggu bulan-bulan- ketiga bulan April. Minggu ketiga bulan April. Iya. Ya, Jadi kegiatannya apa? Ngapain aja? merenung. Merenung. Merenungkan. Jadi biasanya di sana kita melakukan satu perenungan untuk teman-teman ODIF dan ODA. ODIF dan ODA yang sudah mendahului kita. Oke. Berupa candlelight biasanya. Oke. Ini nanti yang akan kita bahas sebenarnya ODIF itu apa, ODA itu apa. Tapi kita tahan dulu sebentar. Iya. Balik ke yang tadi dijelasin. Jadi mengingat gitu ya, merenungkan dengan mengingat juga. Iya. Dan Tapi bukan mempahlawankan mereka. Bukan. Ya. Iya, Jadi iya. sebagai Mereka bukan sebagai mereka adalah support korban. system. Oke. Mereka Iya. adalah korban ketidaktahuan tentang penyakit ini atau Iya. virus ini, dan mereka adalah saudara kita, adik kita, Iya. kakak kita, kasih kita, yang kemudian menjadi korban dan meninggalnya pada saat itu memang belum ada obatnya sama sekali kan. Sama sekali. Jadi setiap orang yang sudah kena itu kita udah bisa perhitungkan nggak lebih dari 2 tahun. Nggak lebih dari 2 tahun udah langsung biasanya langsung menurun dan Jadi kasarnya sebenarnya kalau orang sudah ketahuan punya HIV dalam diri udah seperti dapat vonis mati. Saat Eh, itu. saat itu ya. Saat Iya, itu. iya. tapi jadi gini, mereka nggak tahu. Yang menjadi persoalan adalah mereka tahunya setelah masuk dalam stadium yang lanjut. Dan itu kalau sudah full blown, artinya sudah semua kekebalan tubuhnya sudah sangat rendah, dan infeksi-infeksi yang oportunistik atau infeksi-infeksi yang kemudian menjadi muncul itu sudah bertambah banyak dan sudah tidak bisa ini lagi. Itu biasanya nggak lebih dari 2 tahun. Oke. Pengalaman saya dengan Iya. teman-teman yang sudah mendahului kita. Oke. Ini sebenarnya udah cukup agak mendalam nih sebenarnya kita. Cuman Iya, sorry. iya, tapi nggak apa-apa. Yang mau saya tanya tentang latar belakang dari Om Marcel dan Ibu Ida sebelum kita masuk tentang berkenalan sebenarnya HIV, AIDS itu apa? Kenapa Om Marcel, kalau Om Marcel tahun 80-an Ya. mulai terlibat dalam isu ini. Kenapa Om? Alasannya kenapa? Saya benar-benar melihat dan menyaksikan teman-teman, sahabat-sahabat saya satu persatu meninggal. Dan meninggalnya benar-benar sangat-sangat menyedihkan. Oke, ada keresahan, keprihatinan, dan akhirnya menjadi sebuah panggilan dalam diri untuk saya harus fokus terlibat Iya. dalam isu ini. Kalau Ibu Ida, tahun berapa Ibu Ida? Oke.
Kalau saya di tahun 89. 89 Iya, masih tahun 80-an iya, juga. 89 itu berawal dari adik saya sendiri. Adik saya sendiri pengguna narkoba. Kemudian juga saat itu memang saya masih ingat untuk tes HIV itu biaya tidak sedikit yang harus kami keluarkan. Puji Tuhan sih memang negatif saat itu. Tapi disitulah di 89 itu saya punya janji iman saya sendiri bahwa saya harus bantu orang-orang, karena saat itu karena saya berhubungan masih dengan narkoba, orang-orang yang bermasalah dengan narkoba. Kemudian di tahun 2000 dari lingkungan sektor ya keaktifan saya di lingkungan gereja, kebetulan saya di jemaat di Tiberias saat itu, saya mulai aktif tentang bagaimana kita melakukan konseling orang-orang yang bermasalah. Itu. Nah, disitulah saya mulai dari lingkungan saya diajak untuk bagaimana saya menjadi seorang konselor. Saat itu masih konselor di adiksi. Karena saya masih fokus di narkoba itu Karena gitu. tadi pengalaman itu. Tapi lambat laun karena saya saat itu masih seorang PNS, saya diinikan lagi berkaitan dengan konseling kesehatan remaja yang diadakan bersamaan dengan BKKBN saat itu, karena masih di bawah BKKBN. Masuklah saya yang namanya konseling seksual gitu, Kespro. Ya, di Kespro itulah saya mulai diperdalam mengenai HIV. Masuk sampai saya akhirnya masuk ke dalam dunia per-HIV-an di sana. Jadi saya berawal dari adik saya sendiri. Puji Tuhan sampai beliau meninggal HIV-nya negatif. Gimana karena sudah menjadi janji iman saya harus bisa nyemplung di situ. Iya, sampai saat udah ini. Nyemplung harus berenang. Iya, gitu ya. benar. Jadi dari awalnya yang adiksi, lalu masuk ke dalam kesehatan reproduksi, akhirnya sampai ke HIV. Oke, jadi dua-duanya Om Marcel, Ibu Ida berawal dari pengalaman yang paling dekat ya. Iya. Dari yang ada benar-benar di sekitar di diri, lingkungan sendiri. Iya. Dan itu hubungannya sangat intim sekali dengan diri sehingga menimbulkan dan menghasilkan keterpanggilan itu. Iya. Nah, sekarang kita mau ngomongin tentang sebenarnya apa itu HIV. Jadi begini, Om Marcel dan Ibu Ida. Saya ingat sekali ini memang agak memalukan, tetapi ya harus dibicarakan. Dalam artian pemahaman tentang HIV/AIDS paling tidak dari pengalaman saya personal. Tahun 2012 saya ingat sekali, waktu itu masih di kampus teologi. Lalu kami ada satu kesempatan untuk diutus begitu ya, belajar di beberapa LSM. Nah, saya memilih, entah apa yang saya pikirkan, saya memilih lalu terpilih dan diutus ke LSM bergerak untuk penanggulangan HIV/AIDS. Dengan kondisi pada saat itu, pemahaman saya masih menganggap bahwa HIV/AIDS itu menular bahkan dengan sentuhan. Gitu, terlalu dekat itu bisa menular. Stigmanya kan terlalu besar ya waktu itu. Maksudnya apalagi orang kalau sempat tahu, oh dia ternyata HIV. Bahkan di gereja saya ingat sekali. Kalau misalnya ketahuan ada anaknya si ini HIV, oh itu udah kayaknya dijauhin lah, udah apa. Tidak. Pokoknya kacau sekali. Jadi itu menimbulkan banyak ketakutan, dan itu yang saya bawa sampai akhirnya di sana saya merasa dihancurkan semua persepsi pemahaman itu. Akhirnya saya membangun pembelajaran pemahaman yang betul. Nah, itu yang juga saya harap kita bisa membagikan itu melalui program ini. Jadi sebenarnya apa itu HIV, dan yang seringkali kayaknya orang menyamakan HIV dengan AIDS gitu ya. Iya. Padahal ada perbedaan. Jelas, ya. Satu virus, satu bukan. Iya kan, satu virus, yang satu Satu kumpulan bukan. penyakit Iya. gitu ya. Nah, jadi sebenarnya apa nih Om Marcel, Ibu Ida, apa itu HIV/AIDS, dan pemahaman Virus, ya. apa yang selama ini sebenarnya bermasalah terkait HIV/AIDS, tapi orang tuh masih tetap pertahankan. Iya. Virus itu sebenarnya. Ya, jadi HIV itu sih virus ya Bang ya. HIV itu virus. karena makanya kalau dikatakan orang, oh dia kena HIV, dia punya penyakit HIV, enggak ada penyakit HIV. Jadi HIV itu bukan penyakitnya. Bukan, virus. HIV itu Virusnya. virus. Oke. Nah, seseorang yang misalnya sudah terinfeksi virus HIV, Ya. dia tidak mendapatkan pengobatan ARV,
5-10 tahun dia akan saya potong Bu. Pengobatan ARV itu ya. ARV, Kepanjangannya antiretroviral. Itu Ya. untuk menghambat pertumbuhan virusnya ya. Oke, Ya. silakan. Jadi selama dia sudah terinfeksi virus tapi dia tidak dapat obatnya, 5-10 tahun dia akan masuk ke dalam masa AIDS. Masa AIDS. Iya. Jadi masa iya. AIDS itu adalah 5-10 tahun. Oke. Gitu. Nah, AIDS itu adalah acute immunodeficiency syndrome. Jadi adanya sekumpulan penyakit akibat kekebalan tubuh tubuhnya yang turun. hancur gitu ya. Iya, kekebalan tubuh turun karena serang dihantam sama si HIV. virus. Oke. Kekebalan tubuh turun, mau tidak mau kan penyakit akan masuk. Karena kan kekebalan tubuh itu kan sebagai Penantang. senjata dalam tubuh kita Iya, gitu. iya, Ibarat iya, kata iya. dia adalah supaya ini harus ada perisainya Betul, gitu betul. kan, Tuhan Yesus katakan perisai kan. Nah, Ada perisai iman gitu ya. Makanya Iya. perisai iman penting tuh. nah, yang perisai dalam tubuh kita ada, yaitu tadi kekebalan tubuh Kekebalan kita. tubuh. Nah, ini yang diserang sama HIV adalah si perisai ini. Perisainya itu sama dengan perisai iman kita kalau diserang. Iya. Nah, Akhirnya perisainya makin lama makin rapuh. Jangankan penyakit yang besar-besar, penyakit yang kecil-kecil aja udah langsung masuk gitu langsung ya. masuk. Jadi virusnya masuk ke dalam sel yang justru menjadi yang tadi dibilang perisai. Ya sel-sel kekebalan tubuh yang kita bilang CD4 ya. Oke. Jadi sel ini yang sebenarnya berfungsi untuk, tapi karena virusnya masuk ke situ, dia berubah, lalu kemudian dia berkembang biak. Lalu dia cari lagi sel yang itu. Lalu makin lama makin banyak, kekebalan tubuh makin lama makin menurun. Dan makin menurun pada tingkat tertentu, di mana sudah nggak ada kekebalan tubuhnya sudah sangat kecil, tubuh sudah tidak bisa, ini mulai infeksi muncul. Paru-paru yang paling sering, kulit, jamuran. Itu yang paling sensitif gitu ya Iya. sebenarnya. Paling mudah dalam tanda kutip untuk terserang penyakit itu. Ya, memang dia kan mulainya kan dari luar dulu. Jadi virus HIV itu ibaratkan kalau kita memfoto mesin fotokopi. Semakin banyak kita butuhkan jumlah yang kita berikan, ya semakin banyak dia keluar gitu. Itu. Jadi seperti mesin fotokopi dia. Nah, begitu dia masuk dalam tubuh, pertama dia dari luar dulu. Jadi per sel ya, sel per sel kulit kita akan dia serang. Mulai dari mulut, biasanya jamur. Terus nanti masuk lagi ke kulit juga dia mulai keluar. Istilahnya kalau orang bilang katanya kudis gitu. Nah, itu mulai sampai ke sel-sel, sampai akhirnya ke dalam sel-sel dalam kita. Mulai dari paru-paru. Semua akan diserang sama si virus gitu. Jadi emang ada tingkatan-tingkatan ya. Jadi yang kalau sudah sampai masuk, ini para dokter kalau sudah mulai ada gejala ini, dia bikin staging stadium-stadiumnya. Oh, ini berarti sudah masuk ke dalam stadium ini. Stadium ini masih gejala-gejala yang muncul biasanya kulit, bukan cuma kulit, ya memang kulit, jamur dan sebagainya, yang masih kecil-kecil yang ringan-ringan gitu ya. Tapi kalau sudah mulai sampai masuk ke paru-paru dan sudah masuk sampai ke otak, itu udah makin berat. Itu ya. Dan itu nggak cuma satu, banyak. Ya, ada ininya. Nah, jadi sekumpulan jadinya ya. Iya, dan kalau itu udah pada muncul, tubuh udah nggak bisa melawan. Ya, yang tadi saya bilang biasanya 1-2 tahun lewat. Nah, tadi kan Om Marcel dan Ibu Ida sempat bicarakan ada masa di mana obatnya belum ditemukan. Betul. Gitu. ARV tadi. Iya. Nggak usah obat, tesnya aja. Tesnya. Waduh, tesnya itu. Saya sendiri waktu di Indonesia saya lihat mampus. Tes itu dulu kita masih memakai dulu namanya ELISA. Enzim dari enzimnya. Analisisnya melalui enzim ELISA, gitu ya. Lalu kemudian kalau di situ sudah positif, itu harus dikonfirmasi dengan Western blot atau WB. Zaman dulu itu WB, untuk tes WB pertama di Indonesia waktu itu belum bisa. Lama-lama bisa. Itu memakan waktu 5 bulan. Untuk satu kali tes. Iya. Untuk memastikan dia kena atau enggak. Atau tidak. 5 bulan. Tunggu waktunya aja 5 bulan. Bayangkan saya waktu itu memberikan konseling kepada orang yang masih menunggu, kapan saya tahu pastinya saya kena atau enggak. Dan belum ada obat, kita juga masih belum tahu sedikit pengetahuan kita tentang penyakit ini. Jadi tesnya aja udah kayak begitu.
lama-lama kemudian mulai muncul waktu saya kembali ke Amerika belajar untuk tes ini, udah sampai dengan air liur ya. Dulu Jepang juga pernah datang ke RSCM mau memperkenalkan melalui urin, tapi terus RSCM menolak. Para pokdisus waktu itu ya, dokter-dokter di kelompok studi khusus di RSCM menolak. Jadi untuk sekarang tesnya tanya aja sama Ibu Ida yang sering melakukan tes ini, dia tahu persis berapa menit jadi Ibu. Ya, seiring perkembangan ilmu sih sekarang cukup 15-20 menit. 15-20 Kalau menit. ya Udah langsung kalau ketahuan ya, Bu. Nggak usah udah pakai langsung Western ketahuan. Blot segala lagi ya. Udah nggak perlu Kalau 5 bulan zamannya tuh. Western Blot itu memang saya punya pengalaman sendiri gitu, karena adik saya itu kan 89 tes. Waktu itu kebetulan adik saya dirawat di rumah sakit. Saya sendiri nih nganter ke rumah sakit Cipto. Oke. Mahal lagi ya. Ya, cukup lumayan kalau dihitung dengan angkanya gitu. Bawa ke Cipto, nanti tunggu. Sampai adik saya ini pulang dari rumah sakit hasil belum ada gitu. Hasil belum ada gitu. Ya udah kita tunggu. Jadi sampai akhirnya di tahun 2000 itu dia dipanggil Tuhan, ya diagnosanya itu aja. Memang karena hasilnya negatif sesudah lebih dari 5 bulan Bang kalau saat itu, kalau saya ingat. Lebih dari 5 bulan. Nah itu lebih dari 5 bulan. Tapi itu kan sekian tahun yang lalu ya. Kalau sekarang kita cukup dengan rapid test. Memang kalau di Indonesia tes cepatnya itu. Jadi dia tes cepatnya itu pakai yang namanya antibody. Tes antibody. Nah, kapan dia dilakukan tes? Sesudah dia mempunyai perilaku itu 90 hari. Karena disebut di sana ada masa jendela kalau di HIV. Jadi dia dibutuhkan waktu lebih kurang 90 hari atau 12 minggu untuk membentuk antibodi itu. Nah, bila dia sudah terbentuk antibodinya, pada saat dilakukan tes 15 tergantung alat, tapi rata-rata alatnya itu di angka 20 menit. 20 menit sudah bisa kita baca dia HIV positif atau tidak. Ada akurasinya. Jadi dia 99% sensitif ya, dan 98% spesifik. Lalu kemudian diganti lagi dengan alat yang lain yang kebalikannya. Ya, jadi yang 99-nya spesifik 98. Jadi alat tesnya ini memang sekarang sudah canggih dan sudah terbukti dan dengan berbagai penelitian nggak perlu lagi pakai Western Blot. Iya. Karena Western Blot itu walaupun juga bisa cepat, sebenarnya 2 minggu bisa itu dilakukan. Tetapi kalau mau melakukannya itu biayanya mahal sekali dan laboratorium tidak mau ambil risiko untuk menyediakan pelayanan yang biayanya mahal sekali. Jadi ya akhirnya pemerintah mengambil keputusan kebijakan itu sudah cukup dengan dua Karit pun udah cukup, hasilnya juga udah bisa. Hasilnya sudah valid. Sudah valid. Iya. Diakui. Walaupun saya sendiri dulu pernah jadi korban. Saya dulu pernah dites salah. Oh gitu. Dan sempat menjadi ODA 4 hari. Nah, lalu apa yang membuat seseorang bisa terjangkit HIV? Kalau virusnya masuk dalam tubuh ya. Jadi virus itu memang itu adanya di cairan tubuh, yang paling gampang di dalam darah ya. Tetapi dia juga ada di cairan-cairan tubuh lainnya. Tapi tingkat konsentrasinya berbeda-beda. Ada juga di cairan otak, ada juga di air liur, dan di istilahnya di cairan kelamin. Itu konsentrasinya tinggi, darah dan cairan kelamin dan ASI ya. Itu yang ASI juga ya? ASI juga. Air susu. Tapi ibu yang dengan HIV ya? Iya. Kalau tidak ada dari mana gitu ya manusia ya. Jadi ASI-nya memang sudah mengandung HIV. Jadi cairan itu kalau cairan itu masuk ke dalam tubuh kita, yang paling gampang biasanya dilihatnya melalui darah. Dia sempat masuk ke dalam aliran darah. Begitu dia masuk, virus itu langsung mencari sel kekebalan tubuh tadi untuk diserang, untuk mereplikasi. Nah, kalau sekarang itu dia masuk masih bisa ditahan, masih langsung dikasih obat antiretroviral yang ARV itu tadi. Dia nggak cepat berkembang. Tapi zaman dulu nggak, artinya karena lama tadi prosesnya. Ya langsung berkembang dan cepat sekali perlipatannya, perkaliannya.
Dan kalau sudah dia masuk ke dalam aliran tubuh, orang itu kemudian dites positif. Nah, bedanya tadi Ibu Ida bilang 3 bulan 90 hari ya. Iya. Memang kalau di bawah 90 hari, kalau dites dengan tadi rapid test tadi, itu tes cepat, itu biasanya, atau ELISA pun juga, hasilnya biasanya itu negatif palsu. Negatif palsu. Kenapa dibilang negatif palsu? Karena Oke. jumlah virus yang sudah dibentuk di dalam tubuh itu oleh alat tes ini belum cukup untuk bisa membaca. dibaca. Makanya butuh masa. Jadi hasilnya dan tadi. dia negatif aja keluarnya. Nah, yang berbahayanya orang itu dengan bangga mengatakan saya negatif negatif. padahal belum Padahal- valid. Iya. Gitu. Padahal masih palsu. Iya, Padahal waktunya negatif belum palsu. belum mencukupi Iya. untuk mendapatkan Yes. sampel yang tepat gitu ya. Ya, nah yang seperti ini kadang dia sudah bisa menularkan. Dan saat itu dia sudah bisa menularkan. Sudah Dan bisa justru menularkan. Ya. betul nggak Bu ya? Itu yang bahaya ya. Justru pada saat itu Virus lagi virusnya tinggi-tingginya. Lagi tinggi-tingginya. Dan Menularnya dia bilang saya tinggi negatif Iya. kok. Tapi karena dia belum bentuk antibodi di dalam tubuh orang itu, jadi nggak kebaca. jadi tidak Nggak terbaca kebaca. gitu. Nah, ini yang paling ini yang Itu yang makanya lebih bahaya. cepat sekali penyebarannya karena Karena tadi. tidak ada Iya. informasi tuh. Karena itu tadi dia merasa dia negatif, dia tetap berperilaku. Bilang negatif, saya negatif kok. Dia tetap berperilaku. Ah, ini yang saya mau tanya. Jadi perilaku apa yang bisa menularkan dan tertular? Perilaku yang memungkinkan terjadinya perpindahan Oke. Virus cairan itu. Ibu Ida mungkin bisa Iya. lebih jelasin. Jadi dulu. perilakunya itu biasanya yang banyak terjadi itu adalah dari orang-orang yang pengguna jarum suntik narkoba. langsung. Ya, Oh. itu biasanya melalui darah. Ya, karena sudah bicara jarum suntik, otomatis kan itu darah. Artinya ini penggunaannya bergantian. Iya, karena kalau yang namanya Dengan pengguna yang jarum satu alat ya. Satu alat ya. biasanya kan teman-teman Bersama-sama. pengguna jarum suntik itu mereka kan jarumnya bersamaan dan selalu ada sisa itu darahnya itu. Karena katanya itu lebih mahal yang sudah tercampur itu. Nah, itu di kalangan pengguna narkoba. Oke. Makanya di kalangan mereka yang lebih banyak sering terjadi penularan. Selain dari itu adalah orang-orang yang biasa melakukan hubungan seksual beresiko. Beresiko dalam tanda kutipnya adalah dia berhubungan seks bisa dengan sejenis, bisa juga dengan lawan jenis. Sejenis biasanya adalah teman-teman lelaki seks lelaki, atau juga lawan jenis adalah teman-teman yang membeli seks. Oke. Itu. Nah, itu yang biasanya terjadi penularan dari hubungan seksual. Dan yang banyak lagi adalah dari ibu yang HIV positif kepada anaknya bila dia memberikan ASI, air Oke. susu ibu. Dan pada saat gitu. persalinan juga ya. Iya, pada saat Persalinan. persalinan juga bisa terjadi penularan gitu. Nah, sekarang juga banyak yang mempertanyakan, kalau dari air liur bagaimana katanya. Memang di air liur itu ada virus, Oh, tapi jumlahnya mencukupikah? Kecil sekali. Itu. Oh. Jadi kalau dalam patokan perhitungannya, dalam kasat perhitungannya, dalam 1 cc air liur itu ada 1 kopi virus. 1 kopi, Iya. 1 cc. Iya, 1 cc. Sementara untuk bisa menularkan Menularkan. itu harus ada 10.000 kopi virus. 1 galon. Nah, 10.000. air liur siapa yang mau disimpan di dalam mulut sampai mencukupi 10.000 Terus kopi siapa virus? juga yang mau minum air liurnya? Iya. Iya kan pertanyaannya Iya. gitu ya, jenakannya kan Iya. gitu jadinya. Iya. Gitu. Walaupun di dalam hubungan seks mereka biasanya Iya, betul, terjadi ya. betul, betul. Itu Nah, karena kan kenapa saya keluarkan pernyataan konyol itu juga kesana konyol? Karena gini, dulu kan sempat ada tuh orang menyangka bahwa jangan berenang Ada sama virus HIV. teman-teman yang, apalagi kalau kamu tahu nih teman kamu punya HIV, mau berenang jangan berenang bareng deh, apalagi di kolam renang. Itu Iya. gimana tanggapannya? sebenarnya zaman dulu aja orang yang penyakit kelamin ya, artinya penyakit infeksi menular seksual ya. Oke, IMS ya. Dulu kita bilangnya penyakit kelamin, ada yang bilang penyakit kotor lah. Kalau berenang katanya itu orang itu kena GO atau kena sifilis, jangan berenang bisa Dia ketularan. menular. Sama sekali Oke. beda kasusnya. Jadi itu sebenarnya nggak ada karena tidak terjadi pertukaran cairan tadi. Dan biasanya kalau di kolam renang rata-rata itu mayoritas atau bahkan menjadi persyaratan harus ada klorinnya.
untuk supaya air Airnya. kolamnya ini. Iya. Kadang-kadang kalau ada ukuran yang kalau kebanyakan klorin juga mata kita nggak Perih perih gitu dan ya. akhirnya menjadi putih. Kering gitu Jadi, ya. Ya, itu juga sudah kalaupun juga virusnya sempat keluar dari tubuh kita melalui Sepersekian cairan tadi, detik mati. itu udah bercampur dengan air kolam renang sudah ada klorinnya juga. Ya tapi memang maksudnya adalah ada banyak perilaku beresiko gitu Iya. ya yang Yes. spesifik Iya. ya kan, tapi juga bukan artinya sembarangan perilaku, dalam artian semua perilaku berenang bareng bisa menularkan, berpelukan bisa menularkan gitu. Kan dulu Tidak. pemahamannya kayak gitu Ya, gitu ya. betul. Ada perilaku spesifik ya. Sampai saat ini masih ada yang sering bertanya ke saya gitu. Ini saya kan habis ambil darah. Terus ada kayaknya jarumnya itu ada titikan darah, jangan-jangan tuh titikan darahnya itu adalah virus HIV katanya gitu kan. Atau nggak usah jauh-jauh, teman-teman nakes tenaga kesehatan, saya habis tertusuk katanya. Tertusuk loh. Sementara yang dibutuhkan untuk menularkan itu dalam 1 cc darah itu baru ada 10.000 kopi virus. 1 cc ya. 1 cc darah itu memang ada 18.000 kopi virus. Nah kalau tertusuk memang ada 1 cc darahnya. Kan tidak ada toh. Nah ini yang sering pertanyaan daripada teman-teman nakes gitu. Saya habis tertusuk. Loh memang kalau tertusuk itu ada 1 cc darahnya. Itu. Nah pemahaman itu bukan hanya di lingkungan orang-orang di luar tenaga kesehatan. Bahkan di Karena dalam di dalam lingkungan. lingkungan Tapi masih sebenarnya banyak. tertusuk pun juga ada resiko, makanya Iya, kita harus memang melakukan beresiko. kita harus melakukan penilaian resiko Iya. pajanan ya, Iya. karena dia terpajan untuk itu. Sebenarnya gini, tadi yang ibu Ida bilang, kalau virus itu masuk dan sempat hidup, ya sudah, nggak kita langsung cut dengan obat-obatan, ya Iya. sudah dia berkembang. Itu. Iya. Jadi tadi dibilang ada ASI juga bisa. Bayi itu ininya mulutnya itu kan masih sangat peka, sensitif. Kalau dia menyusui biasanya puting dari ibunya itu juga ikut luka. Itu kan. Jadi terjadi pada saat dia menyusui terjadi keluar itu dari darahnya yang itu. Dari darah, dari air susunya air juga. susunya. Iya. gitu ya. Nah, Jadi- kalau di bayi memang biasanya kalau kita tes itu sampai umur 6 minggu itu kebanyakan masih positif. Ya, Oh. positif karena masih bawaan dari ibunya. Dan sih bawaan dari ibu. Oke, makanya harus Harus terus dites terus. dites gitu Iya, ya. itu. Jadi terus dimonitor gitu Iya, supaya betul. Karena kita kalau kayak sekarang ini di COVID itu kan kita punya tes PCR. Di HIV juga ada. Saya belajar PCR dulu dari HIV bukan Dari dari HIV. Iya, iya. Tetapi untuk PCR di HIV itu mahal. Dan itu dulu susah untuk dapat itu. Terus terang saya kasih tahu patologi klinik RSCM waktu itu terbatas sekali menyediakan tes PCR dan waktu itu hanya untuk penelitian. Jadi beda sama sekarang dengan COVID kan, apa-apa PCR. Jadi kita pakai antibody. Antibody ada yang namanya masa jendela tadi. Iya. Yang sudah jelas. Butuh waktu tadi 90 hari. 90 hari. Sejak berperilaku beresiko itu ya. Kita sebut perilaku beresiko. Perilaku beresiko ya. Ya, apapun itu perilakunya, pokoknya dari dia melakukan perilaku beresiko 90 hari kemudian baru bisa kita lakukan tes Oke. antibody. Mungkin perlu dijelasin kali perilaku beresikonya itu apa sih? Apa aja ya? Iya. Jadi kalau Ibu udah bilang dengan pengalaman pribadinya narkoba suntik ya. Kalau narkoba yang lain nggak langsung. Itu perilaku itu yang terjadi adalah kalau jarum suntiknya spoitnya satu dipakai rame-rame, nggak dicuci bersih lagi, habis itu ambil lagi narkobanya, kocok-kocok lagi di sedot-sedot lagi di dalam darah, Pertukaran, sisa-sisa yang ada di dalam darah yang sebelumnya ikut masuk, bercampur gitu. Iya. dan virusnya langsung masuk, tinggi risikonya langsung ya. Kalau risiko yang lain adalah risiko dari yang tapi Hubungan jumlahnya seksual. sekarang makin meningkat dan masih tetap tinggi dari hubungan seks. Hubungan seks yang apa?
hubungan seks yang memungkinkan. Hubungan seks itu macam-macam, sangat bervariasi. Hubungan seks yang memungkinkan terjadinya pertukaran cairan tubuh, darah maupun sperma atau cairan vagina, atau cairan praejakulasi. Itu juga yang mempunyai risiko. Jadi kalau ada hubungan seks, ya kita udah tahu macam-macam kan hubungan seks ya. Ada yang dari mulut, ada semua kemungkinan. Kalau itu terjadi, ya ada risikonya. Dan ini sebagai konselor tugasnya baru melakukan nanyain. Kita mesti nanyain ke orang. Orang mau terbuka nggak? Dan orang harus jujur. Harus jujur. Kalau memang makanya, mau, mau Iya. terbuka nggak? Karena dari Belum situ kenal. kita bisa melakukan penilaian masa jendela dia di mana. Iya, betul. Tentu kita membicarakan ini bukan artinya, oh berarti saya kalau mau menggunakan narkoba suntik harus ya nggak itu sebenarnya tujuan utama ya, tapi ya itu adalah perilaku beresiko yang apalagi dalam perspektif anak Tuhan kita tahu itu perlu kita hindari yang kayak gitu-gitu ya Om. Tapi ini yang sedang dijelaskan adalah perilaku beresiko yang memang bisa menyebarkan virus itu ya. Jadi sahabat Alkitab kita perlu clear dulu nih sampai di sini. Tapi artinya tadi adalah memang kalaupun ada orang-orang yang berperilaku resiko itu, ya memang mereka harus jujur terhadap para konselor gitu kan. Nggak gampang, karena itu adalah hal yang sangat pribadi. Sensitif, betul. Personal sekali, betul. Baru ketemu udah menanyain gimana kejadian di tempat tidur. Rahasia pasangan. Ditanya, di apa nih? Makanya konseling itu penting sekali. Dan seorang konselor kalau nggak terlatih, dia nggak bisa, dia cuma hubungan. Jadi kayak wawancara. Isi formulir. Kayak jawab biasa aja. Isi formulir, kan ada formnya kan. Mesti tanya ini. Melakukan ini enggak? Oh ini enggak? Jadi kalau Ibu Ida biasanya gimana caranya? Kalau membagiin garis besarnya seperti ya garis besarnya pertama sih bagaimana kita pada saat melakukan konseling itu adalah client center. Ya. Bagaimana klien itu dia merasa nyaman bersama saya. Jadi dibuat nyaman dulu. Iya, saya buat nyaman dulu ya. Kuncinya kan saya welcome siapapun itu yang datang sama saya. Mau dari perilaku beresiko bagaimanapun dia, saya welcome dulu. Saya tidak akan membatasi diri, oh kamu gay, oh kamu waria, oh kamu ini, enggak. Jadi saya welcome dulu dengan mereka. Kalau saya sudah welcome, otomatis kan mereka akan terbuka dengan saya. Hospitalitasnya sudah diberikan. Iya, gitu ya. Dan yang namanya penerimaan. Penerimaan. Jadi menerima tanpa menghakimi. Iya. Nah itu menurut saya sih musuh paling besarnya seorang konselor ya, penghakiman itu. Bukan konselor aja, sebenarnya memberi pelayanan kesehatan juga. Betul. Karena kalau dari awal udah langsung memberikan judgement, penghakiman, proses ke belakangnya juga akan sulit. Dan yang paling menyedihkan ini adalah kalau udah konselor atau petugas kesehatan ini udah nggak sabar. Ada bang, kamu mau hidup apa enggak? Tega nggak begitu ngomongnya? Tega nggak coba bayangkan? Tanpa berempati masalahnya dia seperti apa. Kok dikasih pilihan mau hidup apa enggak? Jahat banget. Jahat itu saya bilang. Ya. Memang kadang kita sebagai manusia itu jarang menggunakan empati. Jarang. Iya, jarang. Lebih banyak kita menggunakan simpati kita. Padahal simpati itu hanya sesaat kan. Iya. Tapi kalau empati itu bisa, kalau saya bilang bisa sepanjang masa. Akan termemori dari orang yang kita lakukan pendekatan gitu. Makanya kalau di kami konselor itu kunci utama bagaimana seorang konselor itu bisa menggunakan empatinya. Oke. Empati itu kan dia memposisikan diri dia gitu. Seperti klien gitu ya. Membayangkan dan coba merasakan gitu ya. Berusaha merasakan belum tentu. Betul. Karena kalau kita ngomong dengan Oda atau dengan Odif mengatakan bahwa saya bisa merasakan, mereka enggak bisa ngerasain gimana kita didiskriminasi. Anda bisa merasakan, malah ngerasa terini juga nanti. Mereka merasa diremehkan banget, enak-enak aja lu ngomong begitu ya. Padahal ini kan sangat peka. Yang seperti tadi saya bilang, berangkatnya lahirnya udah dengan diskriminasi dan stigma. Tadi ya. Jadi nggak kemana-mana.
kembali ke situ lagi. Oke. Om Marcel, Ibu Yuda, saya mau tanya ini, apakah HIV/AIDS itu dekat dengan trauma? Jujur saya katakan dekat. Dekat. Kenapa dan apa dan bagaimana? Begini, rata-rata orang yang berperilaku yang berhubungan dengan HIV itu kita tahu ya, pengguna narkoba atau dia punya perilaku seks, ya. Otomatis pada saat dia orang atau nggak usah jauh-jauh dalam lingkungan garis keluargaan saja, tahu dia sebagai pengguna narkoba atau tahu dia sebagai pemakai ya pembeli seks, atau kita katakanlah pembeli seks gitu kan, otomatis itu nanti langsung ada judge untuk dia. Oh kamu begini, oh kamu begitu, gitu kan. Nah itu akan menjadikan trauma yang dalam pada diri seseorang. Itu sama seperti kita pada saat misalnya kita melakukan suatu kesalahan gitu kan, tapi langsung kita dijudge bahwa kamu sebagai ini harusnya begini, akan menjadi trauma kita seumur hidup. Apalagi teman-teman ODIF, dia akan mengalami trauma pasti. Itu pasti. Betul sekali yang Ibu Ida. Iya. Ingat juga traumanya bukan hanya pada orang yang terinfeksi, tapi juga pada keluarga. Karena tadi sampai keluarga itu, saya dulu waktu memberi counseling kepada keluarga Oda, itu saya panggil satu-satu kan, habis itu ditemukan. Waduh, kita akan lihat bagaimana hubungan kedekatan dari masing-masing anggota keluarga, ibunya ke anaknya ke adiknya, ke ininya. Kelihatan itu semua, dan ketakutan dan trauma ini itu jelas ini. Dengar kata HIV/AIDS aja, keluar dari tempat konseling aja mereka udah trauma. Karena ketakutan dilihat orang, lu keluar dari tempat konseling HIV dan tempat tes. Jangan-jangan lu udah kena nih. Jangan-jangan Anda sudah kena. Baru keluar dari ruangannya aja udah ngerasa ditelanjangin bahasa. Enggak usah dikeluar. Jadi kan dia datang misalnya ke satu pusat layanan. Dia mendaftar dulu pasti melalui loket kan. Di situ di aja loket udah pendaftaran langsung, saja begitu dikatakan mau ke poli mana Pak? Ke poli HIV. Tak, orang di sebelah kita akan lihat ke kiri ke kanan. Betul. Ya kan? Ya. Akan lihat kiri kanan. Poli Untuk HIV. itu saya mungkin bisa berbicara sedikit pengalaman. Jadi ada satu masa saya waktu itu untuk keperluan profesional, maksudnya terkait pekerjaan. Sebelum di Lembaga Alkitab Indonesia, dari pihak si pemberi kerja instansi itu ini aneh juga, tapi tes dia HIV. mau minta tes HIV. Saya datang ke puskesmas di wilayah Jakarta Pusat. Ya kan saya juga nggak tahu ya. Akhirnya disuruh ke seperti yang Ibu Ida tadi gitu. Saya dengan sangat yakin ya, karena saya tidak berperilaku resiko, ini hanya bagi saya formalitas untuk membuktikan aja gitu ya. Tapi tuh pada saat saya mendaftar memang saya udah bisa merasakan, wah kayaknya lebih parah kalau yang memang teman-teman HIV/AIDS, bagaimana mereka ngerasa tertekannya, ngerasa dihancurkannya citra dan gambar nilai dirinya sebagai manusia. Betul. Karena tadi stigma pemahaman-pemahaman itu ya. Tata nilai diri dia langsung hancur. Dan ditambah lagi karena tadi saya bilang HIV atau AIDS ini muncul sudah dengan stigma dan diskriminasi, kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Transpuan, ada waria kalau di Indonesia bilang ya, LGBT lah ya. Itu mereka mengalami stigmanya stigma dan diskriminasi ganda, berlipat-lipat. Karena tadi bisa bayangkan, udah narkoba, LGBT, HIV pula, habis semua nyatu. Kayak dalam tanda kutip kayak dianggap udah paket lengkap lah. Iya. Udah makin hancur lagi nilai dirinya gitu. Itu orang itu bisa dibayangkan. Coba bayangkan bagaimana perasaannya kalau Anda seperti itu lalu terstigma seperti itu. Iya, betul. Rasa ketakutan, rasa waduh keluar rumah. Saya waktu didiagnosa salah, nomor satu yang muncul pada saya adalah denial. Mungkin saya nggak melakukan, memang benar saya tidak melakukan perilaku yang berisiko. Dari mana bisa dapatnya? Oh mungkin saya mulai hitung-hitung ke belakang, bulan tahun,
Mungkin pada saat itu belum ketahuan, baru sekarang ketahuannya. Jadi kita mulai ini. Lalu yang terbayang di saya adalah apa kata teman-teman. Waduh, Itu nanti jadi kalau pada ketakutan tahu, lagi. Waduh, yang pada tahu nanti, waduh mampus gue. Apa kata teman-teman? 4 hari. Apa kata orang tua saya? Apa kata keluarga Iya. orang tua? Kok bisa kena lo? Lo ngapain aja? Iya. Itu sudah sudah penghakiman. Kamu ngapain aja? Tega banget ya. Bukan tanya bagaimana perasaanmu, apa yang kamu, tapi langsung menghakimi. Nah, ini yang kadang-kadang saya sangat sedih. Orang-orang itu, dan maaf saya kembali kepada nakes, itu memang perlu banyak sekali belajar empati ya. Dengan mengurangi tadi judgement itu. Coba dirasakan gimana rasanya traumanya. Anda dinyatakan HIV. Iya. Dan saya waktu itu dinyatakan HIV positif. Tapi saya belajar, saya buka buku-buku. Ini ada sesuatu yang salah di dalam Pemeriksaan. slip ini. Itu hari Kamis. Hari Senin ya, saya kebetulan ke lab lagi untuk memastikan, ketemu dengan seorang dokter ahlinya ya, Prof. Asam Srijal. Lalu begitu dilihat, ini salah ini. Nah mungkin lah negatif positif konfirmasinya gimana sih? Itu dia dok, saya bingung nih dok. Udah pakai istilah lab kan. Terus begitu diperiksa, dicek benar salah, dan setelah itu saya melakukan tes juga karena untuk memastikan bahwa itu salah dan memang salah. Dan sampai saat ini saya masih tetap tidak terinfeksi ya. Tapi perasaannya selama 4 hari traumanya seperti apa? Merasakan Jadi hancurnya. saya bisa merasakan gimana orang didiagnosa HIV. Anda HIV positif. Rasanya seperti apa? Semua diskriminasi stigma masuk semua. Itu menghancurkan gambar dirinya, nilai dirinya menurut dia. Oke. Om Marcel dan Bu Ida, ini udah ada cukup banyak hal awal yang kita bicarakan, dan sahabat Alkitab, tadi kita udah melihat tentang apa itu HIV AIDS gitu ya. Ada banyak PR juga untuk kita terus gumuli, pelajari bersama sahabat Alkitab. Kenali itu sebenarnya HIV AIDS itu apa, untuk membangun pemahaman yang benar supaya kita juga tidak membangun respons yang keliru. Tadi ya Om Marcel, Bu Ida juga menekankan empati itu diperlukan sekali. Ingat, jangan sampai kita belum apa-apa langsung hadir membentuk diri sebagai seorang hakim, memberikan judgement, penghakiman yang banyak sekali trauma yang bisa ditimbulkan, yang besar sekali, secara khusus untuk teman-teman yang harus hidup dengan HIV AIDS itu ya. Om Marcel dan Bu Ida, kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada segmen yang kedua, sahabat Alkitab. Terus ikuti dan nantikan, sampai berjumpa pada yang berikutnya.